Pesawat Merpati Airlines dengan nomor penerbangan MZ7970 itu lepas landas dari Bandar Udara Samratulangi Manado pada Rabu 30 Januari 1991. Saat itu cuaca Manado sangat cerah. Jadwal keberangkatan pun tepat waktu, yakni pukul 14:20 WITA. Pesawat direncanakan terbang menuju Bandara Jalaluddin di Gorontalo yang saat itu masih menjadi bagian dari Provinsi Sulawesi Utara dengan lama penerbangan 55 menit. Begitu pesawat mengudara, para penumpang mendapat jatah konsumsi dari maskapai berupa sepotong roti dan sebotol air mineral. 30 menit terbang, pilot mengabarkan bahwa pesawat akan mendarat pada pukul 15:12 WITA atau 3 menit lebih cepat. Tak lama berselang, pilot melakukan kontak dengan menara bandara dan meminta izin untuk menurunkan ketinggian dari 8.000 kaki. Ternyata itu menjadi kontak terakhir dengan menara bandara. Setelah itu pesawat dengan 18 penumpang dan 3 kru tersebut mulai tidak stabil. Pilot pun memerintahkan seluruh penumpang untuk mengenakan sabuk pengaman. Guncangan hebat terjadi. Bahkan saking kencangnya guncangan, sabuk pengaman salah satu penumpang sampai terlepas. Kemudian tiba-tiba pesawat tidak lagi bergerak. Mesinnya mati. Dari balik jendela hanya terlihat kabut. Seluruh penumpang terdiam. Baru kemudian pilot memberitahukan bahwa mereka baru saja mengalami kecelakaan. Seketika seisi pesawat panik karena ternyata mereka sudah ada di atas pohon di tengah hutan. Saat itu tidak ada yang bisa dilakukan selain mengecek apakah ada yang terluka atau tidak. Tidak ada yang berani keluar dari kabin. Cuaca berubah drastis. Sesaat kemudian hujan lebat. Seluruh penumpang dan kru pun bertahan di dalam kabin pesawat. Namun mereka mulai kehabisan oksigen. Kondisi itu membuat semua penumpang dan kru harus segera keluar dari pesawat. Mereka keluar melalui pintu depan, turun lewat ranting pohon yang menancap di pesawat, menuju lokasi yang sedikit landai. Menjelang malam, mereka kembali ke kabin. Begitu seterusnya hingga hari ke-6. Mereka sepakat untuk tidak berpencar. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, kecelakaan pesawat di kawasan Tinombala, Sulawesi Tengah tahun 1977, para penumpang tidak ditemukan karena mereka berpisah dan meninggalkan lokasi jatuhnya pesawat. Bekal roti dan air mineral pemberian maskapai hanya cukup untuk sekali makan. Padahal cuaca sangat dingin. Tiap hari hujan kemudian disusul kabut. Mereka terus bertahan tanpa bahan makanan dengan kondisi kelaparan dan kedinginan. Beberapa dari mereka mengambil botol air mineral dan diisi dengan air rotan untuk diminum. Berkali-kali pesawat tim SAR melintas di atas lokasi kecelakaan. Tapi karena tertutup pepohonan dan kabut, mereka tidak terpantau. Salah seorang penumpang sebenarnya membawa handy-talkie, tapi upaya berkomunikasi dengan sembarang frekuensi tak membawa hasil. Salah satu penumpang lain yang biasa berkomunikasi dengan HT lalu mengambil alih komunikasi. Ia kemudian memakai frekuensi 500 dan tersambung dengan seorang pemilik toko di dekat pasar Atinggola yang ia kenal, yang selalu menggunakan HT untuk memesan bahan pokok. Mereka kaget karena ternyata penumpang pesawat masih selamat. Pilot kemudian menginformasikan posisi koordinat mereka. Tim SAR lalu mengarahkan pencarian ke Atinggola. 6 hari setelah kecelakaan, lokasi mereka pun akhirnya ditemukan. Semua korban lalu dievakuasi secara bergantian dengan helikopter. Hanya satu penumpang yang meninggal dunia sebelum sempat dievakuasi. Ia adalah Tommy Sako berusia 70 tahun yang meninggal karena serangan asma dan kedinginan ketika di hutan. Sedangkan ke-20 penumpang lainnya selamat. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, share, and comment. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya ya.